Itu pendapat pribadi Ibnu Hajar, bahwa Ibnu Hajar mengatakan satu Ba'lawi yang bodoh itu lebih baik daripada 70 ulama. Karena apa? Karena kemuliaan Ba'lawi adalah zatnya, sedangkan kemuliaan ulama adalah aradnya, sifatnya. Zat dan sifat lebih mulia mana? Lebih mulia zat, betul. Zat dan sifat lebih mulia zat, karena zat ma la yataghayyar wala yartafi'u an syai'in. Zat ma, kalau zatnya hilang ya syai'unnya itu tidak ada. Tetapi kalau arad, syai'un itu zat, aradnya sifatnya hilang, syai'unnya masih ada. Itu lebih mulia zat, betul. Tapi kamu bukan cucu Nabi. Masalahnya itu, kamu cuma ngaku-ngaku cucu Nabi. Kamu tidak mulia. Dalam darahku, dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah. Tidak ada. Kamu sudah dijajal darahnya, diperiksa. Darahnya sudah diperiksa di laboratorium family 3DNA. Darah kamu darah G. Wong India, wong Kaukasus, Turki, itu kebanyakan itu. Bukan orang Arab. Cucu Nabi itu harus orang Arab. Darahnya cucu Nabi itu yang asli adalah darah Arab, karena Nabi orang Arab. Kalau Arab, kalau keturunan garis laki-laki lurus harus J1. Sedangkan Habib-Habib Ba'lawi ini ngakunya lurus ke Nabi garis laki, tapi darahnya diambil pas sudah terbukti, sudah selesai diperiksanya, hasilnya G semua. 180 orang yang sudah tes DNA, baik di Indonesia maupun yang di Yaman, semuanya gagal sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu secara tes DNA. Secara ilmu nasab, ilmu tarikh, ilmu sejarah, saya sudah meneliti penelitian daqiqan bahwa memang mereka sama sekali tidak ada kaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man huwa badrun, man huwa syamsun, man huwa nurun fawqa nurin, man huwa iksiru wa ghali, man huwa misbahus suduri. Nabiyuna wa maulana Muhammad. Tidak ada kaitan sama sekali dengan Ba'alwi, tidak ada kaitan nasab apa-apa dengan Ba'alwi. Para habib-habib yang mengikut cucunya itu tidak ada, hanya mengaku saja. Lah kalau mengaku kita aja semua mengaku, siapa kek cucunya Jokowi kek, siapa aja bisa ngaku, betul apa tidak? Soekarno meninggal 1970, kita ngaku saya cucunya Soekarno, pantes. Wong Soekarno masih punya cucu, paling punya buyut, jangga paling kan. Orang yang ngaku cucunya Soekarno, anaknya Mega, Puan. Mbak Puan umurnya kayak Kiai Ansori. Jadi Kiai Ansori mengaku cucunya Soekarno, wajar. Dari anak siapa Kiai Ansori? Dari ibu yang tidak diketahui. Ya. Itu bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa dulu katanya kan banyak yang ngomong kiai-kiai kibin tuh, yang kiai-kiai kibin. Kiai mah dulu Syekh Hasyim Asy'ari meneng-meneng baik. Kiai Hasyim Asy'ari enggak ngomong Ba'lawi batal. Kalau pengakuan itu la yata'allaku bimanfaatin, itu enggak ada masalah, enggak ada soal. Karena dulu mungkin Ba'alwi yang ditemui Mbah Hasyim itu masih malu-malu. Enggak ada yang dawir-dawir minta-minta duit, minta-minta kambing. Kalau lagi haulan dia pengen dikirim kambing 1 truk. Betul apa tidak? Tadi tuh saya sebelum datang ke sini ada
mantan kibin ngomong, kan biasanya kalau haulan itu di sana itu bawanya dari sini 1 truk kambing, dapat nyari-nyari katanya. Panitianya dia dibawa ke sana tuh. Itu mantan kibin tuh. Kadang-kadang untuk masjid sendiri susah, betul? Kadang-kadang kiai kita yang sejak kita dalam kandungan sudah mendoakan kita, ketika kita 4 bulan kita panggil kiai, doain kiai. Betul apa tidak? Di sini ada nggak 4 bulanan? 4 bulanan hamil istri kita panggil kiai, suruh ngedoain anak kita yang ada dalam perut. Kemudian ketika 7 bulan kita manggil kiai lagi, suruh ngedoa lagi, diamplopin paling 5.000 10.000. Kemudian ketika lahir manggil lagi kiai lagi, namanya nyuguh tamu, doa lagi. Nanti dapat 7 hari manggil lagi, suruh nyukur rambut, doa lagi kiai itu. Kemudian sunatan manggil kiai lagi, pas besar dia dikasih rizki sama Allah, duitnya miliaran, ngasih alfatnya ke Habib. Kibin otaknya ngendi sih laku kibin otak taruh di mana? Terus yang ngajarin kita sholat, yang ngajarin kita wudhu, kiai kampung di musola kecil, di masjid. Kadang dia yang ngajar, kadang dia yang bawa kue, dia yang bikin kopi kiainya tuh. Tapi masya Allah, sesudah kenal lama Habib, dia lupain guru, orang-orang yang telah berjasa dalam hidupnya sejak dalam kandungan. Kadang-kadang dia yang ngomong, ini malam ini ada hallnya Habib, pengajian libur, nggak boleh kalau ada Habib lagi di hall ada pengajian, itu namanya matane picak. Betul apa tidak? Ada nggak orang ngomong begitu? Pangkat dia itu apa ngomong begitu? Pangkat dia apa kiai? Bukan. Bisa ngaji Fathul Qorib? Enggak. Suruh nasrif fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna, enggak bakal bisa. Suruh ngelal qala aslu qawala ala wazni fa'ala, enggak bakal mampu. Suruh menghafal al-qawaid al-fiqhiyah, enggak bakal bisa. Lalu pangkatnya apa? Itu orang dia mau di hall buyutnya dia, kita mau ngaji, tidak boleh pengajian, bahkan jamaahnya suruh hadir ke sana, katanya barokah. Barokah naon ngaji teu apa teu? Barokah apa dapatnya di sananya? Dikasih perukunan sholat? Enggak. Kadang-kadang nggak sholat, betul apa tidak? Kadang-kadang kumpul sholat maka kagak, jangan betul-betul tuh dekat keraton masih ada. Bahkan kota kita banyak yang dipakai-pakai. Allah, haul Gresik, haul Solo, haul Malang. Lah emang pangkatnya apa dia? Coba yang di hall itu lihat sejarahnya waktu hidupnya. Ada nggak di kitab-kitab Mbah Hasim yang semasa dengan dia disebutkan? Nggak ada. Banyaknya orang-orang Baklawi itu yang dianggap hebat-hebat setelah matinya. Udah 20 tahun mati baru dicatat itu. Kehebatannya semuanya nggak ada bisa dibuktikan oleh orang yang sezaman. Hafal hadis katanya 1 juta hadis, mana buktinya? Lu nggak ada, orangnya udah mati. Mungkin ada nggak kalau dia pakar hadis? Kitabnya mungkin, sanadnya dari siapa? Pernah nggak dia ketemu dengan musnidud dunya? Dari siapa saja dia mendapatkan riwayat hadis? Gurunya berapa ratus? Seorang pakar hadis ya gurunya harus ratusan. Nggak ada, hanya di tulisan-tulisan sekarang
internet ditinggi-tinggikan, pada masa hidupnya bukan siapa-siapa. Makanya saya katakan satu Syekh Nawawi Tenara lebih mulia dari seluruh Ba'lawi yang hidup maupun yang sudah mati. Satu kiai Indonesia, Syekh Nawawi Tenara, lebih mulia dari seluruh habib di dunia, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Dengan Syekh Mahfud Turmusi pun saya berani katakan bahwa Syekh Mahfud Turmusi lebih utama dan lebih mulia di sisi Allah dari Ba'lawi, seluruh Ba'lawi yang ada di dunia, baik yang hidup maupun yang meninggal dunia. Bahkan peci hitamnya Syekh Nawawi itu lebih mulia dari seluruh sorban-sorban ban Vespanya Ba'lawi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Sarungnya Syekh Nawawi Tenara, sarung yang murah itu, yang linting, lebih mulia dan lebih utama dari seluruh jubah sorban-sorbannya dan lapisan-lapisannya dari para kabib Ba'lawi itu. Saya berani kalau misalnya ada malaikat yang suka tugasnya itu menghitung, hisab, ayo dihisab, dia suka membanding-bandingkan, makanya saya banding-bandingkan sekarang. Mereka itu sukanya membanding-bandingkan. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani dibandingin dengan Abdul Al-Haddad, dengan Faqih Muqaddam. Katanya Faqih Muqaddam lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dia terkenal di dunia, maka Faqih Muqaddam nanti dia akan lebih tinggi derajatnya di akhirat daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari mana dia tahu? Syekh Abdul Qadir Jailani katanya pangkatnya kalah nanti di akhiratnya oleh Faqih Muqaddam. Siapa Faqih Muqaddam? Apakah orang, apakah bukan? Faqih Muqaddam katanya imam. Saya teliti di kitab-kitab, katanya dia wafat 653 Hijriah. Kitab-kitab sudah banyak ditulis di Yaman yang nyebutin nama ulama-ulama Yaman, ulama-ulama Tarim disebutin. Saya cari nama Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali itu tidak ada sama sekali. Pada tahun 653 orang bernama Faqih Muqaddam. Tapi kibin-kibin kan hadaratnya ila hadrati Sayyidina wa Maulana Faqih Muqaddam, ya Faqih Muqaddam. Faqih Muqaddam dipanggil nggak ada kok. Saya bisa membuktikan dia tidak ada. Saya nggak bakal berani ngomong begini kalau saya tidak bisa membuktikan bahwa Faqih Muqaddam tidak ada pada masanya. Tidak ada. Lalu gimana tuh kiai kok bisa ada? Ya Sangkuriang tahu? Sangkuriang, Superman, tahu? Batman, Gundala, nggak ada orangnya. Tapi kemudian anak-anak kita hafal. Coba idola kamu siapa? Superman, Batman, Gundala, Spiderman, Doraemon. Kalau dulu Sangkuriang, Kamandanu, Angling Dharma, tak kayak tadi Angling Dharma tuh, itu belum ditemukan bukti sezaman. Saya baca dalam sejarah Bojonegoro, kalau Bojonegoro di Banten, di Bojonegoro, bahwa para pakar-pakar Bojonegoro belum menemukan bukti sezaman betulkah dulu di Bojonegoro ini ada Angling Dharma. Tetapi itu adalah sebuah kekayaan kebudayaan daripada Bojonegoro. Sama seperti di daerah Jawa Barat dikenal dengan nama Sangkuriang. Dikenal dengan nama di sana siapa lagi itu tokoh-tokoh yang diciptakan dalam
versi kebudayaan untuk menjadi inspirasi bagi anak-anak muda pada zamannya. Itu banyak sekali diciptakan tokoh, dan tokoh-tokoh semacam itu lalu kemudian ada yang ngaku-ngaku keturunannya. Orangnya diciptakan, sekarang orang ada yang ngaku turunan Superman. Saya masih turunan Superman. Mengenai Arjuna, apakah betul Arjuna punya anak namanya Parikesit? Betul, dalam dunia kebudayaan, pewayangan. Parikesit mempunyai anak namanya Abimanyu. Abimanyu mempunyai anak namanya Yudhoyono. Saya tahu Yudhoyono, presiden dulu. Kemudian Yudhoyono punya anak namanya Grendoyono. Grendoyono nama Pramesti. Pramesti punya anak namanya Angling Dharma. Adanya di Kali Tidu. Itu legenda.